Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Nah, nggak kerasa nih, Piala Eropa 2024 udah masuk ke babak 16 besar. Dan menuju ke 8 besar, nanti ada pertandingan Slovakia versus Inggris yang akan berlangsung pada Minggu 30 Juni pukul 11 malam. Langsung aja nih, Super Prediksi kali ini kita kedatangan dua narasumber kita. Ada Bung Rama, halo Bung Rama. Halo. Dan juga Bung Gilbert, halo Bung Gilbert. Halo. Nah, kita langsung aja nih ya. Udah masuk ke babak 16 besar, berarti kan udah penyisihan ya. Betul. Berarti udah mulai makin seru gitu ya pertandingannya. Nah, kita ke Bung Gilbert dulu nih. Ada kejutan apa nih? Kira-kira kuda hitam yang di Piala Eropa 2024 ini sama nggak sih kayak 2020 lalu gitu? Dan negara mana aja yang menjadi kuda hitam kali ini? Kalau berdasarkan kuda hitam gitu kan, kuda hitam kan tim-tim ataupun negara-negara yang tidak dijagokan tapi bisa muncul di babak grup dengan raihan hasil positif dan masuk babak 16 besar. Salah satunya Slovakia ini. Slovakia ini tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka bisa mengalahkan Belgia di match pertama kemarin. Dimana Belgia kita tahu dengan generasi emasnya ya. Meskipun itu sudah berapa tahun yang lalu generasi emas. Mungkin sudah mulai menua generasi emas Belgia. Tapi bisa dikalahkan 1-0 tanpa balas, dan itu juga menjadi cukup mengejutkan untuk masyarakat karena Belgia sebagai salah satu tim kasta kedua yang di tingkat kedua yang diperkirakan akan masuk bisa menjuarai turnamen ini di luar pertama, yaitu Perancis, Inggris, Portugal seperti itu. Tapi di Slovakia ini cukup baik dengan raihan 1 kemenangan, 1 seri dan 1 kekalahan, bisa melaju ke babak 16 besar ini. Sementara kalau dari grup lain mungkin ada yang satu level ataupun mungkin setara tapi bisa lolos, Georgia ya, yang bisa mengalahkan Portugal kemarin 2 gol, bisa masuk ke babak selanjutnya, ke babak 16 besar. Dan di turnamen pertamanya itu pasti sangat-sangat memberikan kejutan, efek kejutan yang luar biasa bagi pecinta sepak bola, dan menanti dinanti pertandingan ini karena di Euro sekarang ini meskipun secara kalau melihat dari skor ataupun bahkan tidak seru ya, tapi kalau menyaksikan langsung lumayan seru Euro kali ini ya. Apalagi menit-menit 75 ke atas nggak ngaruh, Jerman, Hungaria, Albania, Inggris, Italia nggak bisa saling kejar-kejaran kayak Belanda kemarin kan sama Austria 2-3 gol di menit 75 ke atas. Itu pasti akan sangat menarik untuk dinantikan. Oke, kalau Bung Rama sepakat nggak nih Slovakia dan Georgia itu kuda hitam di Piala Eropa 2024? Ya bisa dibilang seperti itu ya salah satunya, karena kan memang Slovakia ini kan lolos dari peringkat 3 terbaik ya kan. Jadi memang nggak bisa dianggap remeh juga Slovakia ini, karena di grup E ya, di grup E juga bersaing kan dengan nama-nama seperti Belgia gitu kan, Rumania gitu, sempat mengalahkan juga ya Ukraina gitu. Dan akhirnya di grup E ini kan sama tuh poinnya 4 semua kan. 4. Namun yang menentukan tuh adalah selisih gol gitu kan, sehingga Slovakia yang akhirnya lolos gitu ke 16 besar, dan akhirnya akan bertemu Inggris di 16 besar ini. Dan kalau melihat Inggris memang cukup cukup bisa dibilang miris juga lah dengan kelolosannya ini, karena memang hanya mampu sekali menang, itu juga sisanya imbang gitu. Karena kita tahu kan pelatih Gareth Southgate ini kan bermainnya dengan itu aja gitu, formasi itu aja, pemainnya itu juga gitu, tidak membawa suasana baru, warna baru gitu, sehingga hasilnya pun bisa dibilang kurang maksimal. Apalagi kan nama besar Inggris gitu, harusnya bisa tampil maksimal lah seperti Jerman, Spanyol gitu ya, Portugal gitu. Jadi kalau untuk melihat pertandingan melawan Slovakia ini bisa dibilang 50-50 juga gitu ya. Belum tentu Inggris nanti menang atau lolos. Secara statistik Inggris diunggulkan ya. Betul. Belum tentu juga Inggris menang gitu ya. Bisa jadi nanti Slovakia yang lolos kan, kita nggak tahu nanti di atas lapangan bagaimana. Tapi harapannya tentu Inggris lah yang melaju ya, meskipun menang dengan 1-0 atau nanti adu penalti gitu ya. Mudah-mudahan itu yang diharapkan bisa lajulah Inggris ke babak perempat final gitu. Bung Rama sendiri ngelihatnya Inggris gimana nih nanti akan bertanding dengan Slovakia? Apakah dia akan total atau dia sama seperti sebelumnya gitu, bertahan di 1-0 atau di 0-0 atau seperti apa? Ya harapannya
semoga Gareth Southgate merotasi lah pemain-pemainnya gitu ya. Pemain yang sebelumnya belum dimainkan gitu, semoga bisa dimainkan kayak Cole Palmer gitu kan, itu kan belum pernah main nih ya kan gitu. Kenapa masih disimpan? Main gitu kemarin tapi babak keduanya. Tapi cuma sebentar gitu kan. Sebentar, ya. Sementara 2 pertandingan sebelumnya itu disimpan gitu. Apa ini strategi Inggris buat menghemat tenaga nanti ketika Enggak juga percaya sih. diri maju ke babak selanjutnya? Enggak juga sih, emang pemikiran pelatih penjas sih saya sebutnya ya. Kolot gitu ininya. Taktiknya, formasinya gitu ya. Mengandalkan pemain itu aja gitu. Jadi ya semoga ini kan udah 16 besar nih. Ini bukan main-main lagi gitu, bukan di fase grup lagi gitu. Kalau misalkan ingin melangkah jauh seperti Euro sebelumnya, ya harapannya harus ada perubahan juga gitu dalam permainan timnas Inggris. Nah, kalau Bung Gilbert sendiri sepakat nggak kalau misalnya Slovakia nih masih bisa mengejar Inggris gitu, walaupun secara angka kan jauh ya di bawah Inggris. Ya, tapi kan itu tadi Bung Rama, memang Inggris tidak menunjukkan bahwa tim ini adalah tim finalis di turnamen terakhir, dengan penampilan 3 pertandingan yang hanya monoton gitu ya, nggak ada kreasi, dan padahal diisi dari pemain bintang, Jude Bellingham, ada juga Harry Kane, ada Declan Rice, ada juga Phil Foden, tapi tidak bisa memberikan penampilan terbaik. Bahkan kemarin sempat ramai viral 3 bangku cadangan Inggris, 3 pemain bintang tidak ada yang dimasukkan oleh Gareth Southgate, yang tadi Bung Rama sampaikan pelatih penjas gitu ya. Ada Cole Palmer, Kobe Mainoo tidak dimasukkan, meskipun di pertandingan terakhir dimasukkan, tapi tidak diberikan banyak waktu sehingga tidak memberikan ataupun efek atau dampak yang signifikan gitu bagi Inggris. Dan dengan pemain yang bintang-bintang seperti ini, sepertinya memang tidak masuk dengan sistemnya Gareth Southgate gitu ya. Tadi dibilang Bung Rama, tidak ada warna baru ataupun strategi baru sampai diberikan oleh Southgate untuk anak asuhnya, untuk para pemainnya bisa bermain lebih kreasi gitu. Bisa dilihat kemarin pertandingan terakhir aja yang kita tanpa gol, meskipun kan peluangnya sudah besar ya, meskipun tapi bisa dilihat sangat-sangat monoton. Bahkan Trent Alexander-Arnold ditaruh di tengah di babak kedua gitu, tidak ada tidak meyakinkan, tidak semeyakinkan itu Gareth Southgate itu bisa meraih kemenangan di pertandingan terakhirnya. Dan sangat-sangat monoton pertandingan dari Inggris sendiri. Bahkan dari 3 pertandingan di Euro ini, 1 pertandingan tidak tanpa gol, padahal mereka punya ujung tombak Harry Kane yang memang spesialis menunggu bola gitu, tapi bola tidak bisa teralirkan ke depan. Berbeda dengan Slovakia, kita lihat Slovakia bisa mengalahkan Belgia 1-0 di pertandingan perdana ya. Kemudian meskipun kalah melawan Ukraina kalah, tapi pertandingannya sangat seru itu. Bahkan Slovakia bisa sampai unggul lebih dulu kan, meskipun selanjutnya dibalik kedudukan dibalikan oleh Ukraina. Tapi di pertandingan itu Slovakia bisa keluar tampil lepas. Dan di pertandingan kali ini 16 besar pastinya Slovakia tanpa beban menghadapi Inggris, karena tidak ada sematan status ataupun kandidat juara terbesar untuk juara, sehingga bisa tampil terlepas dan terbuka berbanding terbalik dengan Inggris yang penuh beban. Dengan mereka belum menemukan racikan permainan yang terbaiknya dan masih bertumpu pada Bellingham, sepertinya akan kesulitan bagi Inggris untuk bisa ambil kecepatan keunggulan lebih cepat gitu kan di menit-menit awal. Karena kalau sampai bisa bertahan babak pertama tanpa gol, wah, ada kemungkinan jangan sampai sekelas Inggris harus bisa lolos dengan tambahan waktu extra time ataupun penalti. Bahkan Slovakia mungkin bisa mengamankan kedudukan di 90 menit pertama. Melihat kelemahan Inggris ini yang hanya mengalirkan bola tergantung Bellingham sendiri, kanan kiri ketika mereka buntu. Itu saja. Berarti kalau misalnya masih strateginya sama, yang pelatihnya itu bisa jadi keunggulan buat Slovakia menyusul Inggris. Karena kita tahu di Slovakia ada pemain-pemain yang punya kecepatan ya. Kemarin Irfan Sans yang udah cetak 2 gol di pertandingan pertama dan keduanya. Dan itu menjadi bukti sendiri bahwa produktivitas gol dari Slovakia lebih tinggi daripada Inggris, meskipun hanya berbeda tipis ya. Tapi Slovakia bisa mencetak 1 gol minimal di setiap pertandingan 3 pertandingan terakhir, sedangkan Inggris di pertandingan terakhirnya hanya imbang tanpa gol. Produktivitas ini cukup berbahaya untuk sekelas Three Lions. Kalau Bung Rama nih, kenapa nih kira-kira 3 pemain bintang Inggris ditahan di Piala Eropa? Maksudnya di bangku cadangan, tidak di merumput gitu? Ya mungkin itu udah jadi salah satu strategi Southgate ya. Karena memang
melihat dari permainan lawan juga gitu kan. Tapi seharusnya salah satu dari 3 pemain ini harusnya dimasukkan gitu ya dari pertandingan awal itu di grup. Nah itu seharusnya kalau misalkan menang lebih dari 1 pas lawan Slovenia kalau nggak salah ya, itu juga bisa menjadi kepercayaan diri bagi sang pemain gitu kan, sehingga bisa tampil lah di pertandingan selanjutnya. Kalau misalkan diberi kesempatan lebih itu kan juga apa ya, bisa menjadi motivasi juga kan bagi pemain itu untuk bisa menampilkan permainan terbaiknya gitu, lepas gitu ya. Karena melihat penampilan di klubnya aja itu juga bisa dibilang bagus gitu ya. Cole Palmer ini kan kalau nggak salah pencetak gol terbanyak ya di Chelsea. Nah itu juga harusnya bisa menjadi pilihan lah untuk Southgate di formasinya gitu untuk bisa menggedor pertahanan lawan gitu. Apalagi lawannya nanti Slovakia. Nah ini juga bisa menjadi pilihan lah untuk Southgate memasang pemain ini gitu untuk tampil nantinya. Berarti walaupun masuk 16 besar, penonton tidak puas lah ya dengan penampilan Inggris di Piala Eropa. Jangan kan penonton, supporternya aja sendiri. Penonton yang lain ada sempat kemarin dilihat. Dari penonton-penonton dari supporter negara lain, ada yang bersorak, ada yang nyanyi. Kalau Turki atau Albania mereka bikin tarian-tarian. Yang berbeda Inggris, holigannya. Holigannya di Jerman ini berantem terus dengan security. Jadi kayak pecah gitu dia. Berantem terus dengan security. Jadi mungkin itu salah satu bentuk ketidakpuasan dari para holigan untuk melihat pertandingan-pertandingan terlalu membosankan dan tidak bisa memberikan hasil yang maksimal seperti itu. Oke. Kalau ini berarti Slovakia diuntungkan nggak nih kalau misalnya melawan Inggris kali ini? Pastinya diuntungkan. Di babak 16 besar. Pastinya diuntungkan dengan tadi tampil tanpa beban. Pertama, kedua dengan produk masuk ke babak 16 besar meskipun peringkat 3, tapi kan skor mereka poin mereka sama dengan Inggris sepertinya. Berbeda 1 poin dengan Inggris. Iya. 1 poin, tapi kan produktivitas mereka lebih tinggi. Itulah sepak bola gitu. Bisa dilihat kemarin Georgia bisa unggul dengan 3 poin, sedangkan Ukraina di grup ini 4 poin tidak bisa lolos di peringkat 4-nya. Itu dia sepak bola memang bisa memberikan hal yang menarik, terkejut ataupun yang tidak diduga-duga, bahkan bisa menampilkan drama-drama yang luar biasa, sehingga melihat kalau berkaca dengan 3 pertandingan sebelumnya, Inggris seperti agak berbahaya. Kalau Gareth Southgate tidak berubah, agak berbahaya untuk Inggris bisa mengulang kembali mereka ke babak final seperti 2020 lalu ya. Sehingga bisa serangan-serangan dari mereka bisa diredam oleh ada apalagi di pertahanan Slovakia ada Milan Skriniar ya, meskipun sekarang di PSG kalau nggak salah, kemarin terakhir di Inter itu bisa menjadi leader di lini belakang untuk bisa meredam serangan-serangan dari Inggris. Melihat berkaca pola serang dari Inggris di Ortania selalu sama, mengandalkan Bellingham dan juga yang main muda tadi, tapi tidak ada kreativitas seperti Kobbie Mainoo, Cole Palmer di tengah ataupun Foden. Hanya bertumpu itu kanan kiri seperti sangat terbaca. Tinggal Milan Skriniar sudah sangat tahu apa yang harus dilakukan untuk mengantisipasi serangan-serangan seperti itu. Nah tadi kan negara kuda hitam yang masuk ke 16 besar ini kan salah satunya Slovakia ya. Kira-kira dari Georgia, Slovakia, dan satu lagi tadi Austria yang bakal lolos 8 besar ini siapa nih? Atau ketiganya? Kalau Georgia kita tahu bertemu dengan Spanyol ya. Austria sendiri bertemu dengan Turki kalau saya salah bang ya. Iya, Turki. Austria bertemu dengan Turki. Tapi memang Austria punya kans karena berhadapan dengan level yang setara gitu. Tapi kalau dilihat pertandingan Euro ini bisa dilihat Slovakia ini justru sepertinya sudah banyak melihat masyarakat atau komentar masyarakat gitu tidak yakin dengan Inggris bisa masuk ke babak perempat final gitu. Karena ngeliat jika dibikin bagan seperti itu kan bracket, jadi bisa tahu ini nggak akan lolos, Dan di Inggris banyak yang jagokan Slovakia untuk lolos karena melihat penampilannya seperti itu. Termasuk Bung Rama nih kayaknya. Betul. Saya juga pesimis gitu Inggris bakal lolos ya. Karena ya itu tadi melihat performa di grup ini aja udah nggak meyakinkan gitu ya. Makanya saya nggak meyakinkan sebagai finalis gitu dia. Iya, betul. Karena beda banget mainnya dengan Euro sebelumnya gitu kan. Mungkin memang pemain-pemain yang diturunkan berbeda. Kalau di Euro terakhir masih ada
Harry Maguire yang Ya. masuk. Ramsdale masih ada gitu kan. Shaw masih dimainkan dengan utama, tapi Iya, Shaw sekarang Shaw. tersisi kan. Iya, karena cedera kan. Justru lebih banyak di bangku cadangan, dan tren yang dimasukkan di tengah ini padahal dia punya itu tadi, ada Maino, ada tren yang dimasukkan, tren Alexander-Arnold yang di Liverpool dimasukkan di tengah itu, padahal di Liverpool harusnya bek kiri, bek kanan ya, bek Bek kanan. kanan. Iya. Itu cukup Aneh gitu ya. aneh dan bikin pertanyaan untuk para penggemar sepak bola mungkin. Ngapain seorang bek kanan dipasang di gelandang gitu? Iya, Untuk iya, apa iya. gitu? Iya, meskipun memang dari Dan sisi penampilannya selama ini seperti apa ketika menjadi gelandang? Ya sebenarnya cukup baik ya, tapi maksudnya itu kan bukan posisi aslinya gitu kan. Tapi Jadi agak kikuk mungkin, agak bingung atau iya, gitu. tapi karena ini kan arahan dari Southgate lah ya kan, akhirnya dia memerankan perannya gitu di gelandang kan, dan saya lihat sih cukup baik sih. Terus baik dari mana Bung bisa lihat sendiri Bung Rama kemarin dari tren Alexander-Arnold hanya diandalkan umpan-umpan akurasinya. Memang untuk akurasi sangat-sangat baik dari Arnold sendiri kan. Tapi dia tidak berpengalaman sebagai gelandang. Ketika buntu tidak tahu harus berbuat apa, membuat terobosan seperti apa untuk bisa memanjakan striker-striker, apalagi Harry Kane harus dimanjakan persis ya. Iya, karena itu kan memang bukan posisi aslinya. Iya, sebenarnya. itu dia. Memang kalau Preman itu cukup baik, tidak baik-baik juga. Buktinya tidak bisa memberikan dampak yang positif. Memang dari Arnold kan tusuk-tusukannya baru akurasi umpan yang bagus. Kalau dia di tengah, nggak ada kreativitas yang terbangun untuk bisa memanjakan lini depan dari Inggris sendiri. Makanya kalau masih seperti ini, tadi guru penjas turunkan gitu kan, sistemnya tidak berjalan, ya bukan tidak mungkin The Three Lions akan tunduk sama Ini juga menjadi catatan buruk lah gitu kalau misalnya seandainya Inggris nggak melaju gitu ke perempat final, bahkan melangkah seperti di Euro gitu ya, finalis gitu ya. Dan juga Southgate bakal menjadi amukan juga lah bagi sepertinya ini kan kalau rakyat memang Inggris gitu. Karir terakhir mungkin bisa jadi. kalau memang bisa pupus di 16 besar seperti ini akan musim terakhir Southgate di Iya, Inggris ya. kemungkinan akan dipecat juga. Sudah cukup udah lebih dari 5-6 Karena tahun banyak sudah tekanan lebih. dari publik juga ya, publik Inggris. Karena prestasi sangat tinggi. Ya, ya, ya. Nah, kalau misalnya tadi kan ada yang cedera dan sebagainya gitu. Di Inggris sendiri siapa nih kira-kira pemain yang cedera atau kurang fit yang bakal menguntungkan Slovakia? Di Inggris ada Phil Foden ya, yang kemungkinan nggak bakal main lah karena istrinya melahirkan gitu kan. Kemungkinan Phil Foden nggak bakal main nanti lawan Slovakia. Terus Luke Shaw ada masalah juga masih, tapi pertandingan sebelumnya kan di bawah ya, di bangku cadangan gitu, tapi belum bisa dimainkan gitu. Nah, harapannya pemain-pemain tersisa ini yang ada di skuad Inggris bisa tampil maksimal, terus diturunkan gitu ya, dengan harapan bisa mematahkan gitu ya kayak kecewaan rakyat Inggris, fans Inggris itu di grup sebelumnya gitu ya, dengan harapan bisa mampu lolos lah gitu. Kalau sebenarnya peluangnya paling gede itu ada di Slovakia sebenarnya, tampil tanpa beban juga kan gitu kan, Akan lepas ya. nah Akan terbuka ya. iya, masih peluangnya gede gitu loh Slovakia. Kalaupun Inggris bisa masuk 8 besar, mungkin nggak dia masuk semifinal? Waduh, berat ya. Lebih berat lagi. Lebih berat. Perempat final aja lolos udah bagus gitu. Nih kalau semifinal berat sih, soalnya kan di bagian itu kan ketemunya tim-tim berat juga nanti ya gitu. Italia atau susah. Swiss, antara Iya. Italia atau Swiss ketika bisa ngalahin Slovakia. Dan Slovakia juga bisa, bukan tidak mungkin berarti Inggris dan Italia sama-sama finalis kemarin. Iya, Italia memang tidak terlalu, memang dia bisa meredam Spanyol kan dibanding Kroasia yang dibantai 3 gol, tapi Italia bisa diredam, Spanyol bisa diredam oleh Italia. Tapi kan waktu lawan Albania kesusahan untuk menang, dan itu hanya 2 gol awal udah pupus sampai 90 Kalau menit Inggris selanjutnya. lawan Italia tiba-tiba nanti gimana ya? Bisa jadi final, dan Inggris Italia duel final kemarin bisa kemungkinan terjadi lagi di babak perempat final gitu kan. Tapi lawan mereka ini ya kuda-kuda hitam tadi, dengan Swiss penampilan bagusnya, ada juga Slovenia penampilan yang mengesankannya. Bukan tidak mungkin 2 finalis edisi sebelumnya ini bisa gugur lebih dulu. Berarti jangankan 8 besar ya buat masuk, jangankan 4 besar buat masuk 8 besar aja Inggris kayaknya udah ngos-kosan. Udah Nah, berat itu dah. Dan Italia sepertinya tampil bagus tapi tidak sesuperior. Tapi memang mentalitas Italia biasa di turnamen sebelumnya. Memang ketika babak grup seperti itu, tapi ketika sudah masuk ke fase knockout, penyisian itu udah mental. Dan ini juga Inggris bisa kita lihat pasti mental. Di pertandingan ini 16 besar ini mental yang akan berbicara. Tim-tim kuda hitam Austria, Swiss,
Georgia, Slovenia, Slovakia ini akan beradu meskipun mereka tampil mengesankan dan punya strategi yang bagus dengan pertahanan dan transisi bola maju untuk maju ke depannya baik, tapi mental ini akan berbicara dan biar banyak dan tidak sedikit pertandingan yang kalah dengan mental, dan itu bisa jadi justru dibalikan gitu ketika mereka sudah unggul, mental tidak cukup, tidak kuat, itu bisa dibalikan dan final kebagian akan ketemu lagi Inggris Berarti Italia. pertandingan dengan Slovakia ini menentukan ya, memperlihatkan bagaimana mental Inggris sendiri. Apakah kayak Italia tadi yang semakin bagus gitu mentalnya, atau memang segitu-gitu aja? Nah, ini menjadi tugas Southgate ini. Mampu nggak dia mengangkat mental para pemainnya? Nah, ini PR ini. Menurut Bung Rama mampu nggak? Mampu. Apa tetap ditaruh di cadangan itu 3 bintang itu? Ya, bisa jadi tiga-tiganya itu ya. Karena kan tadi itu pelatih kolot gitu, pelatih penjas lah. Susah. Kalau Slovakia sendiri nih, kalau masuk 8 besar, berarti kan berhadapan kalau nggak dengan Swiss, Italia. Ya. Nah, apakah mampu masuk 4 besar kira-kira Slovakia? Bisa untuk tim kuda hitam ini tidak perlu targetkan tinggi gitu ya, seperti Georgia dan Slovakia, 8 besar Slovenia. udah syukur gitu ya. Tidak perlu menargetkan tinggi, mereka hanya perlu bermain pertandingan per pertandingan, satu langkah per satu langkah. Mereka tidak bisa memasang target jauh, target tinggi untuk bisa menargetkan untuk juara ataupun 3 besar, perempat final, semifinal, tidak bisa. Mereka hanya bisa fokus di tiap pertandingan untuk bisa meraih kemenangan. Yang penting buat happy lah ya. Meraih kemenangan, dan karena mereka tampil tanpa beban akan terbuka. Jadi satu pertandingan akan dijalani dengan fokus tanpa ada beban, tanpa ada target yang harus dicapai, sehingga bisa tampil lepas gitu, bisa bermain lepas, bertahan bagus, dan transisi bola ke depan akan jalan, tidak buntu, tidak berulang seperti itu. Karena kalau jalan pertandingan mungkin nanti akan digempur habis-habisan Slovakia. Di tengah akan dikuasai mungkin sampai 50-60% akan penguasaan bola di Inggris. Tapi ketika Inggris buntu, bisa gak mereka menemukan celah? Itu tadi dia, makanya masukin trainer Alexander Arnold yang tidak kreatif, bisa gak menemukan celah? Dan ketika digempur habis-habisan, Slovakia pasti akan bisa gak mengalirkan bola, transisi bola ke depan secepat mungkin. Sedikit satu kesempatan dimaksimalkan serangan balik dimanfaatkan semaksimal mungkin. Oke, berarti di sini kan Slovakia bakalan bermain tanpa beban nanti. Tanpa beban, dengan sangat terbuka. Inggris bermain tanpa beban juga, sangat beban. atau masih beban dari Southgate tadi? Datar kayak gitu. Bukan tanpa beban ini. Sangat beban. Bawa beban berat. Bawa beban berat. Ikuti kemauan Southgate. Waduh. Kayaknya susah. Dan masih seperti itu kira-kira kalau prediksinya Bung Rama. Sepertinya Southgate akan mengakhiri karirnya tidak baik-baik saja di Inggris ya. Itu dia. Menjadi sejarah buruk lah untuk timnas Inggris gitu, pelatih. Kayak sedih banget ya Bung Rama ya. Ada kekalahan apa nih? Miris gitu, ngeliatnya miris sudah. Oke. Kalau gitu terakhir nih, prediksi untuk Inggris versus Slovakia berapa nih? Apa Kayaknya sampai penalti kah? Bisa jadi perpanjangan gitu ya, 90 menit, terus 2 kali 15, sampai akhirnya babak adu penalti lah. Berapa penaltinya? Penaltinya ya 5-4 aja. 5-4. Ya, 0-0 ya? Ya, Ya, pasti 0-0 dan 5-4 untuk Inggris. Udah lemes gitu aja ya. 5-4. Oke, semangat nggak nih kalau Inggris masih bisa menang tapi kansnya tipis gitu? Penalti 5-4. Betul. Dan sepertinya kalau masuk extra time ataupun penalti, Inggris akan keluar sebagai pemenang. Karena ketika masuk ke babak tambahan 120 menit extra time, skuad kedalaman mereka itu mumpuni gitu, rata. Mungkin itu tadi akan diturunkan, udah buntu diturunkan oleh Southgate. Sedangkan di Slovakia tidak memiliki itu. Kedalaman skuad mereka tidak sebaik dengan Inggris. Ketika mereka akan bermain 90 menit, mungkin mereka akan bisa menampilkan yang terbaik. Tapi ketika bermain 120 menit, mereka akan udah mulai turun, stamina drop, dan Inggris sendiri kan punya spare waktu yang istirahat cukup lama, sedikit lebih lama dibanding Slovakia. Dan di 120 menit mungkin berbahaya untuk Slovakia. Inggris bisa membalikan keunggulan, bahkan seperti tidak perlu sampai penalti kalau masuk ke extra time. Tapi kalau 90 menit, Slovakia harus bisa menjinakkan The Three Lions ini menjadi 3 kucing gitu ya di 90 menit. Dari Lion normal. Tanpa berapa nih kalau itu? 1-0 udah cukup, mulai 1-0 2-1. 1-0 2-1 untuk Slovakia masih cukup. Asal jangan 1-1 sampai penalti atau sampai extra time. Berarti kalau misalnya memberikan peluang penalti justru menguntungkan Inggris. Menguntungkan Inggris dengan kedalaman skuad mereka dan pengalaman yang dimiliki para pemain bintang itu. Oke, kalau gitu baik. Kalau gitu kita saksikan aja nih apakah Southgate masih tetap dengan kepala batunya gitu ya, menaruh pemain bintang di cadangan dan menguntungkan Slovakia.
Nanti kita saksikan pada Minggu pukul 11 malam. Dan jangan lupa saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024 berikut ya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.